wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dimas Andrianto. Baik, ini adalah seri dari mata kuliah biokimia untuk mahasiswa D3 analisis kimia. Tapi kalaupun untuk program studi lain masih bisa untuk yang terkait dengan biokimia. Ya, bagi yang belum di-like, tolong nanti di-like video ini dan channel ini. Terus kemudian boleh juga subscribe untuk lihat info-info lain mengenai biokimia dan info-info lain yang menarik lainnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme lipid. Bab ini adalah setelah bab struktur dan fungsi dari lipid. Jadi untuk metabolisme lipid di dalam tubuh ini mempunyai kekhasan juga ya, karena lipid adalah satu-satunya biomolekul yang tidak larut di dalam air, tapi larut di dalam pelarut organik. Nah, jadi untuk terkait dengan metabolisme energi, biomolekul itu ada tiga. Ada karbohidrat, protein, dan lipid. Nah, untuk karbohidrat ini harusnya sudah dipelajari ya pada sesi UTS. Kemudian protein juga sudah dipelajari. Nah, kalau diingat lagi bahwa karbohidrat begitu masuk ke dalam sel nanti akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang kalau kita butuh energi nanti akan masuk ke jalur glikolisis menghasilkan asam pirufat ini ya. Nah, asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs untuk kemudian menghasilkan banyak sekali elektron yang akan masuk ke rantai transport elektron dan memproduksi ATP dalam jumlah yang besar. Proses transport elektron juga menghasilkan air dari HO2 sebagai sumber oksigennya. Nah, namun apabila kita membutuhkan energi membutuhkan energi tambahan, maka protein juga bisa dihidrolisis menjadi senyawa-senyawa yang masuk ke dalam siklus Krebs maupun masuk ke dalam rantai dari glikolisis ini. Nah, namun protein memiliki kerugian yaitu akan menghasilkan hasil samping berupa amonia yang akan masuk ke siklus urea dan akan dikonversi menjadi urea. Nah, kemudian apabila kita energinya berlebih, maka dari glukosa 6-fosfat ini akan disimpan sebagian dalam bentuk glikogen yang nanti pada waktu antara makan glikogen akan dikembalikan menjadi glukosa kembali. Nah, ini harusnya ada panah yang bisa ke atas lagi nih, ke glukosa lagi. Ya, nah kemudian juga sebagian dari protein ya, protein-protein yang merupakan asam amino glukogenik itu akan bisa dikonversi menjadi karbohidrat melalui jalur yang namanya gluconeogenesis. Ya. Dan selain daripada itu ada produk antara di sini yang namanya asam laktat. Ini terjadi kalau tubuh membutuhkan banyak energi tapi kemudian tidak cukup oksigen di sini sehingga elektron transport tidak berjalan, siklus Krebs juga tidak berjalan karena ini tidak terserap di elektron transport. Ini berhenti, asam pirufat menjadi asetil-CoA juga berhenti, maka salah satu alternatifnya adalah merubah asam pirufat menjadi asam laktat. Nah, pada kondisi istirahat asam laktat dikembalikan lagi menjadi pirufat, balik lagi ke gluconeogenesis. Nah, apa hubungannya dengan metabolisme lipid? Nah, di sini ya. Jadi metabolisme lipid ya, lipid atau lemak ya, pada akhirnya juga kita bisa memanfaatkan lemak sebagai energi. Jadi kalau karbohidrat tidak tercukupi atau kemudian kita berolahraga ya, maka sebagian lemak itu akan diuraikan. Bagaimana prosesnya? Jadi dari lemak-lemak ini baik dalam makanan maupun lemak cadangan tubuh itu akan dipecah dulu menjadi dua komponen yang namanya gliserol dan asam lemak. Ya, minggu kemarin sudah dipelajari kalau lemak itu struktur kimianya adalah triasil gliserol, 3 asam lemak, 1 gliserol. Nah, gliserolnya ini sebenarnya nanti masuk ke jalur gluconeogenesis ini ya, dia akan dikembalikan menjadi glukosa. Tapi asam lemaknya ini akan terus menjadi ini asam lemak bebas akan dipecah melalui reaksi yang beberapa tahap menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nanti boleh masuk ke siklus Krebs untuk selanjutnya menghasilkan energi. Dan energi yang dihasilkan dari penguraian lemak itu sangat banyak. Gitu. Jadi prioritasnya energi tubuh itu pertama adalah karbohidrat. Kalau karbohidrat habis, pindah ke lemak, baru terakhir pada kondisi kalau kelaparan, maka protein juga akan diuraikan. Nah, bagaimana sebaliknya?
Ini ada lipogenesis, sintesis lemak. Benar. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak, ya, yang pertama, karbohidrat akan dicadangkan sebagai glikogen. Tapi glikogen ini disimpan dalam hati dan otot. Nah, ingat bahwa hati dan otot itu ukurannya terbatas. Tidak bisa hati itu terus membesar, atau otot juga bisa membesar tapi harus lewat olahraga, ya. Nah, oleh karena itu maka diperlukan tempat lain menyimpan energi yang berlebih ini. Sama kalau kita makan protein. Jadi kalau makan protein banyak maka itu akan dirubah jadi asetil-CoA, ya, tidak akan menyusun sel baru tapi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini akan melalui jalur lipogenesis dan dibuat menjadi lemak. Nah, lemak disimpan di mana? Di bawah kulit. Dan namanya di bawah kulit, seperti yang kemarin saya jelaskan tuh, di bawah kulit bisa ada lapisan lemak yang berlapis-lapis dan tidak terbatas, bisa membesar. Makanya semua cadangan energi nanti akan dikirimnya ke sini. Lipogenesis atau sintesis dari asam lemak. Nah, kemudian ini ya, jadi reaksi lemak itu dibagi menjadi dua ya, reaksi lipid. Yang pertama degradasi lipid. Reaksi utamanya ini adalah beta oksidasi. Kemudian yang kedua adalah reaksi sintesis dari lipid. Nanti kita akan masuk ke sini. Nah, selanjutnya ini proses ekstraksi energi di dalam tubuh. Jadi kembali lagi harusnya di karbohidrat juga udah belajar ini, bahwa semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mengalami 3 proses. Yang pertama itu adalah proses pencernaan, ya, dari mulai mulut sampai ke usus. Yang kedua itu adalah proses penyerapan. Jadi penyerapan ini prosesnya mulai dari usus masuk ke dalam darah, dari darah dia beredar, dari darah pindah ke dalam sel. Itu adalah tahap kedua, yaitu penyerapan. Yang ketiga adalah proses metabolisme atau ekstraksi energi. Ya, jadi proses molekulernya. Nah, di sini untuk lemak, pertama proses penyerapan itu terjadi pada usus, ya. Jadi kalau untuk lemak dan minyak atau lipid, proses pencernaannya mulai terjadi di usus. Di mulut tidak ada. Masuk kerongkongan, masuk lambung tidak ada. Masuk ke usus ketemu yang namanya cairan empedu atau getah empedu. Nah, cairan empedu ini berfungsi untuk melarutkan lemak-lemak, ya, dan minyak di dalam makanan kita, ya. Dia akan berfungsi sebagai emulsifier, melarutkan, sehingga enzim lipase bisa menghidrolisis ikatan ester pada triasil gliserol. Ya, kalau tidak larut tidak bisa dihidrolisis. Kalau tidak bisa dihidrolisis, lewat dia dari usus halus ke usus besar. Akhirnya apa? Di usus besar ada minyak. Maka apa? Fesesnya berminyak dan diare. Jadi gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu untuk dilarutkan. Nah, pelarutnya ini adalah cairan empedu. Nah, gitu. Jadi cairan empedu yang melarutkan. Nah, setelah itu maka triasil gliserol akan dipecah menjadi 3 asam lemak sama 1 gliserol. Otomatis ukurannya bisa lebih kecil. Nah, setelah ukurannya kecil, maka dia masuk ke tahap kedua, yaitu proses pencernaan, gitu ya. Nah, ini adalah struktur dari asam empedu. Nanti kita ketemu lagi dengan ini di sintesis, ya, di reaksi sintesis. Nah, jadi asam empedu ini akan berfungsi sebagai emulsifier nih. Dia akan membentuk suatu gelembung, ya, gelembung sabun yang kita kenal namanya adalah misel, ya, misel. Nah, di dalam gelembung sabun ini adalah triasil gliserol. Karena ini berupa suatu gelembung enzim, maka ini lipase, ya. Oh iya, lipase itu dihasilkan dari pankreas. Jadi pencernaan lipid ini, pencernaan lemak ini ada 3 organ yang terlibat. Yang pertama dari usus itu sendiri sebagai tempatnya. Yang kedua, empedu menyediakan cairan empedu. Dan yang ketiga, pankreas menyediakan enzim lipase untuk memotong lemak ini. Nah, kemudian ya ini proses penyediaan cairan empedu. Jadi cairan empedu itu sebetulnya sirkulasi, ya. Jadi dari hati itu menghasilkan cairan empedu, masuk ke kantung empedu, nanti dilepaskan oleh kantung empedu. Nah, kemudian sambil dia melarutkan makanan, maka sebagian akan mengalami absorpsi balik, sebagian akan dibuang melalui feses.
termasuk zat yang mewarnai feses. Nah kemudian setelah diserap masuk ke darah, balik ke hati, dikirim lagi dan seterusnya. Nah tapi ini perlu diketahui juga ada suatu penyakit yang namanya batu empedu. Kenapa batu empedu? Nah itu terjadi karena orang mengkonsumsi banyak sekali kolesterol. Nanti akan kita sampai ke sana bahwa cairan empedu itu disintesis dari kolesterol. Ya, jadi kalau kolesterol berlebih, salah satu metode membuangnya adalah merubah kolesterol menjadi cairan empedu. Nah, maka di sini banyak kolesterol. Maka di sini akan banyak dari asam empedu atau cairan empedu itu. Nah, apabila pola makannya tidak teratur, jadi udah makannya banyak lemak dan kolesterol, pola makan nggak teratur, maka pengeluaran cairan empedu ini juga akan berantakan jamnya, sehingga akan terjadi penumpukan juga di situ, ya, karena waktunya mau mengeluarkan tidak ada makanan, ya, jadi numpuk di situ numpuk. Nah, karena kolesterol itu mudah mengendap, saya sudah jelaskan bahwa kolesterol adalah lipid yang tidak tersabunkan, ya. Jadi tapi kalau dia berubah menjadi cairan empedu, dia justru bisa membentuk sabun. Tapi balik lagi di sini memang ada di sini ya. Jadi kalau dia banyak, maka seperti sabun itu kalau konsentrasinya banyak, pekat itu akan terbentuk endapan-endapan gitu ya, berwarna putih. Nah ini nanti akan membentuk batu empedu di sini. Nah batu empedu itu silent killer ya, sangat berbahaya karena sakitnya itu tidak jelas, jadi terasa sakit di dalam, dan itu ya satu-satunya cara ya harus dioperasi, diambil. Karena tidak seperti batu ginjal yang bisa di berbagai metode untuk menghancurkannya, batu empedu tidak bisa. Nah itu yang membuat batu empedu menjadi sangat berbahaya gitu ya. Nah oke, kita lanjut lagi. Jadi kemudian ini adalah prosesnya yang tadi ya, jadi membentuk micelle di dalam usus halus. Nah kemudian triasilgliserol yang ada di micelle tersebut dipotong-potong, dia jadi asam lemak bebas. Setelah jadi asam lemak bebas, ukuran molekulnya kecil dan bisa menembus membran usus. Sekarang asam lemaknya pindah ke dalam darah. Nah di dalam darah, asam lemak juga tidak bebas begitu saja bergerak di darah. Kalau bebas begitu saja nanti bisa mempengaruhi kekentalan darah. Oleh karena itu dia harus dipack, ya, diangkut oleh suatu molekul tertentu. Bentuknya misel juga. Namanya adalah kilomikron. Nanti kita akan sampai ke slide itu. Ya. Jadi ini prosesnya di dalam tubuh. Kalau gliserol di dalam tubuh tadi saya cerita, kalau sudah masuk ke sel, maka ada gliserol dan asam lemak ya, pemecahan dari lemak. Gliserolnya masuk ke rantai glikolisis, bisa dijadikan energi, bisa juga masuk gluconeogenesis jadi glukosa. Tergantung kebutuhan daripada sel tersebut. Ini saya agak cepat, nanti tolong dibaca untuk teori-teorinya, tapi saya akan jelaskan yang skema-skema agar lebih mudah untuk dipelajari. Nah, apa yang terjadi pada saat kita makan? Ini usus. Pada saat kita makan, lemak dan kolesterol yang kita makan akan dihidrolisis, ya, menjadi 3. Lemak dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Kolesterol tetap dalam bentuk kolesterol. Ya. Nah, ini semua akan diserap karena sudah berupa struktur satu molekul sederhana masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah tadi saya ceritakan tidak boleh larut begitu saja. Karena seperti kolesterol itu tidak tersabunkan, tidak larut. Kalau dia lepas berbahaya, bisa mengendap. Oleh karena itu, molekul-molekul tersebut akan dibungkus oleh suatu misel ya yang namanya kilomikron. Ya, kilomikron. Nah, kilomikron ini akan beredar ke seluruh tubuh, kapiler, ya. Nah, ini jaringan di seluruh tubuh ya. Ke otot, ke otak, kemana-mana. Energi-energi yang ada di kilomikron ini dalam bentuk lemak dan kolesterol akan diambil oleh jaringan-jaringan seluruh tubuh kita, sehingga akan membentuk kilomikron sisa atau remnan kilomikron. Nah,